حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في أرض المحشر ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر فصلاة وسلاما عليك يا سيد الخلائق والبشر. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita yang hadir di pagi hari ini mendapatkan cucuran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Mushola Al-Falah beserta jajaran panitia, para alim ulama, para ustadz ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir, aparat yang hadir. Yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan, rahmat, ampunan Allah. Halo, niat kita sudah hadir majlis ilmu. Jangan sampai berpaling daripada niat tersebut. Kita hadir di sini untuk berada di majelis ilmu. Harapan saya kita betul-betul sesuai dengan niat. Kita hadir untuk mendapatkan ilmu, mengenal lebih dekat Rasulullah. Maka harapan saya insya Allah biar kita mendengarkan dengan baik, bukan hanya didengar, tapi kalau bisa diamalkan dalam keseharian kita. Karena setiap hari kita dengar tentang Rasulullah, tentang kisah Nabi, kehidupan Nabi. Kalau tidak diamalkan, tidak direalisasikan dalam kehidupan, percuma kita hadir. Betul? Ibu-ibu yang sedang selfie, mohon dihentikan sementara waktu. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahli selfie wal jamaah. Sudah duduk bersama dari tadi, sudah ngobrol berjam-jam, giliran saya datang ngajak selfie. Giliran saya datang baru itu ngobrol kanan kiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Inna Allah khalaqal khalqa wastafa minal khalqil anbiya wal rusul wastafa minal anbiya wal rusul ulil azmi al khamsah واصطفى من أولي العمز الخمسة الخليل إبراهيم ومحمد واصطفى محمدا على سائر أنبيائه وخلقه. Sesungguhnya Allah ciptakan makhluk-makhluknya. Lalu Allah memilih dari makhluk-makhluk tersebut para nabi dan rasul. Lalu Allah memilih dari para nabi dan rasul 5 rasul yang kita kenal ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Lalu Allah memilih dari 5 rasul ulul azmi 2 rasul, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan Allah memilih Nabi Muhammad di atas seluruh para nabi dan rasul. Semua makhluk Allah, Nabi Muhammad yang paling mulia. Coba perhatikan panggilan Nabi di dalam Al-Quran. Allah manggil beliau ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Kalau Allah manggil para nabi dan rasul yang lain dengan namanya langsung. Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Boleh enggak saya berdiri? Karena ibu-ibu yang di belakang ini kesian gitu. Lebih bagus begini ya. Karena manusia kalau sudah nempel dengan kursi nggak mau lepas. Syaitan itu takut sama ayat kursi, tapi kalau manusia cintanya dengan kursi. Halo? Lanjut?
Jadi Allah memilih Nabi Muhammad di atas seluruh Nabi dan Rasul yang lain. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah manggil Nabi Muhammad, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Muzammil, ya ayuhan Mudaththir. Tapi kalau Nabi yang lain dipanggil namanya langsung, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, surat Al-Baqarah. Allah manggil lagi Nabi Isa, ya, di dalam surat An-Nisa, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Allah manggil lagi Nabi Musa di dalam surat Taha, ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Dalam surat Maryam Allah manggil Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Allah manggil lagi di surat Sad Nabi Daud, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Surat As-Saffat Allah manggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Allah manggil semua para nabi dan rasul namanya. Nabi Muhammad dipanggil wahai Nabi, wahai Rasul. Kalau dipanggil namanya Muhammad, di belakang ada Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammadun Rasulullah. Akhir surat Al-Fatih ayat 29. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Selalu disertai dengan risalahnya. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah? Sedangkan Rasulullah adalah panutan kita, tauladan dan teladan kita. Orang yang paling kita cintai melebihi dari semuanya. Dari keluarga, istri, suami, anak, orang tua, dan segala-galanya. Termasuk melebihi dari diri kita sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi menggandeng tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Halo? Masih hidup? Nabi menggandeng tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Nabi SAW mendengarkan sebuah hal yang diutarakan oleh Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari semuanya kecuali dari diriku sendiri. Aku tidak bisa mencintaimu melebihi dari diriku sendiri. Kata Nabi SAW apa? Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, tidak sempurna imanmu sampai kau mencintai aku melebihi daripada dirimu sendiri. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari semua, termasuk dari diriku sendiri. Kata Nabi, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, artinya sekarang telah sempurna iman wahai Umar. Seorang sahabat yang jumpa dengan Nabi, yang diriwayatkan kisahnya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ummi wa ummul mukminin. Beliau bercerita Nabi pernah jumpa dengan seorang sahabat kurus, sakit, wajahnya pucat. Kata Nabi SAW, kamu sakit wahai Thauban? Kata sahabat tersebut, aku nggak sakit ya Rasulullah. Yang membuat saya seperti ini adalah kerinduan. Sahabat karena rindu kepada Nabi sakit. Kita aja ngaku umat Nabi nggak pernah sekalipun buktikan bahwa kami umat Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan sakit. Tidak ya Rasulullah, aku karena rindu. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dariku sendiri. Dari anak, orang tua, dari semuanya. Tapi namamu kalau disebut di hadapanku, aku nggak sabar. Fala asbiru hatta atiya fa anzur ilaik. Aku nggak kesabaran sehingga aku datang berjumpa dan memandang wajah engkau ya Rasulullah. Wa idza dzakartu mauti wa mautuka. Nabi aja kalau disebut namanya di hadapan sahabat tersebut atau dia teringat nama Rasulullah, wajahnya Nabi, dia nggak sabar sampai datang melihat wajah Rasulullah langsung. Terobati kecintaannya dan kerinduan. Wa idza dzakartu mauti wa mautuka. Apabila saya ingat wafatku dan wafatmu, engkau ya Rasulullah akan masuk surga dan bersama para nabi yang lain. Artinya surga tertinggi. Dan kalau aku diizinkan masuk surga, belum tentu khasyitu an la arak. Saya khawatir tidak bisa berjumpa dengan engkau. Nabi nggak bisa jawab. Nabi nggak bisa mengobati kerinduan sahabatnya. Nabi nggak bisa memberikan sebuah obat yang bisa mengobati, meringankan kerinduan dan kekhawatiran sahabatnya.
Akhirnya turun firman Allah surat An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah? Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan membersamai mereka yang dianugerahkan nikmat oleh Allah. Bersama para nabi, siddiq, orang syahid, orang saleh, dan itu sebaik-baik sahabat kita. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah? Kita dapat hidayah karena Rasulullah. Bagaimana tidak mencintai Nabi? Kita mengenal Al-Quran melalui Rasulullah. Bagaimana tidak mencintai beliau? Kita mengenal Allah melalui Rasulullah. Beliau yang memperkenalkan Allah kepada kami. Bagaimana tidak mencintai beliau? Sedangkan kami dapat hidayah petunjuk Islam karena Rasulullah, perantara beliau. Bagaimana tidak mencintai Rasulullah sedangkan kami mengenal Al-Quran, kitab yang paling mulia, paling agung, yang tidak bisa dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Injil, Taurat, Zabur, Sahih Ibrahim dan Musa, semua kalah. Karena sudah dihapus oleh Al-Quran, maka tidak boleh dibanding-bandingkan dengan kitab Al-Quran. Dan tidak ada ayat yang sama dengan Al-Quran, karena kami yakin bahwa kitab-kitab terdahulu sudah dirubah. Oleh manusia sudah dirubah. Bagaimana tidak mencintai Rasulullah sedangkan beliau mengatakan syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku untuk orang yang punya dosa besar dari umatku. Bagaimana tidak mencintai Rasulullah sedangkan beliau lebih sayang, penyayang kepada kita daripada ibu kita. Ibu kita aja, Nabi lebih sayang kepada kita dari beliau. Bagaimana tidak mencintai Rasulullah sedangkan Nabi mengatakan, aku ini diutus membawa rahmat untuk kalian. Bukan hanya untuk manusia, untuk seluruh alam semesta, termasuk binatang kebagian rahmatnya Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan, innallaha kataba ihsana ala kulli syai'. Allah menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Idza qataltum fahsinul qitla wa idza dhabhtum fahsinul dzibha wa yuhidda ahadukum syafratahu wa yurih dhabihatan. Kan diajarkan tata cara menyembelih hewan kita dalam Islam. Artinya binatang kebagian daripada rahmatnya Rasulullah. Halo? Kita kalau mau nyembelih kurban, jangan di depan binatang yang lain. Salah 100%. Kalau mau ada tempat, ada suatu tabir yang menutup binatang yang mau disembelih, dibawa ke belakang, itu disembelih. Tidak boleh di depan binatang yang lain. Jelas? Dan tidak boleh diperlihatkan pisaunya, tidak perlu diperlihatkan. Kayak ninja. Di belakang, pada saat mau disembelih, baru langsung. Binatang itu punya perasaan. Dan tidak boleh menyembelih ibu di depan anak, anak di depan ibunya. Binatang aja kebagian rahmat, apalagi manusia. Aman, jangan takut, aman insyaallah. Ya, sebentar lagi saya turun jalan ke sana. Itu langkah-langkah yang satu-satu itu. Aman insyaallah. Kalau jatuh ya alhamdulillah di musola kan. Daripada jatuh di rumah janda bahaya. Terus, ibu-ibu langsung, aku janda kata dia. Astagfirullah. Halo? Jangan. Janda banyak, astagfirullah. Salah masuk di sini kita. Waduh, jamaah, bapak-bapak ini benar nggak ada benernya itu loh. Katanya ngikutin sunnah Nabi. Masa di sini janda banyak nggak disantunin? Oh, satu doang ya? Oh iya, ya udah, siapa yang berminat silakan. Satu nggak laku, alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita menyembelih kurban, pisau sudah ditajamkan, jangan lama-lama. Sekarang kalau lagi lebaran, banyak pelanggaran dalam penyembelihan. Kadang-kadang mohon maaf, tidak digali lubang, darahnya kemana-mana kotor jadi. Orang bilang tuh umat Islam, katanya kebersihan bagian dari iman. Kemudian apa lagi? Pada saat menyembelih itu kurban, itu pisau sudah diperlihatkan. Kadang-kadang binatang sudah ditidurkan, takbir sampai 1/4 jam. Allahu Akbar, Allah. Binatang sampai bilang, kambing bilang apa? Ya Allah, jadi enggak aku dipotong. Karena kelamaan, tidak boleh. Itu menyiksa hewan. Enggak boleh, itu ada aturan, ada fikihnya. Maka selalu di masjid atau di kajian saya, selalu sebelum kurban itu, saya adakan kajian fikih berkurban. Gimana caranya sih gitu.
Biar apa? Panitia kurban bisa paham fikihnya biar tidak terjadi pelanggaran. Kami mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau, Allah katakan tentang beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali membawa rahmat untuk alam semesta. Rasulullah SAW penuh kasih sayang, lemah lembut. Nabi mengatakan kepada Sayyidah Aisyah dalam hadisnya, maka narifku fi syai'in illa zanah. Tidak ada sifat lemah lembut dalam sesuatu perkara kecuali menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidak dicabut dari sebuah perkara kecuali menjelekkannya. Lemah lembut ketika berbicara, lemah lembut ketika berdakwah, lemah lembut ketika berdagang, lemah lembut ketika berkomunikasi dengan orang. Dan dalam aspek semua aspek kehidupan kita lemah lembut. Mendakwai orang, menegur orang, mengingatkan orang, menasihati suami, menasihati istri, itu sebab lemah lembut. Bahkan menasihati kedua orang tua kita juga. Orang tua kepada anak juga demikian. Halo? Rasulullah SAW lagi duduk, ada seorang sahabat namanya Al-Aqra' ibn Habis. Coba kita pegang satu sifat Rasulullah, akhlak Nabi, mudah-mudahan jadi pegangan seumur hidup kita, ya. Karena kalau kita bahas tentang Nabi itu nggak cukup berjam-jam, bertahun-tahun nggak bakalan cukup. Karena sudah mulia, sudah sempurna secara manusiawi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat sifat kasih sayang Rasulullah. Nabi SAW ada sahabat namanya Al-Aqra' ibn Habis. Al-Aqra' ini perhatiin Nabi loh. Nabi cium cucunya. Nabi meluk dan cium cucunya di depan sahabat tersebut. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, inna li 'ashrah minal aulad, ma qabbaltu ahadan minhum qad. Aku punya 10 anak. Gak ada satupun yang aku pernah cium. Apa kata Nabi? Apa yang saya lakukan apabila Allah cabut sifat kasih sayang dari hati kamu? Lihat, ini terkejut, lihat Nabi penuh dengan kasih sayang sampai cucunya dipeluk dan dicium. Kata sahabat, aku punya 10 anak, sekalipun gak pernah saya peluk atau cium anak saya. Kata Nabi, apa yang saya lakukan kalau Allah cabut sifat kasih sayang di hati kamu? Kemudian Rasulullah SAW jadi kuda-kudaan untuk cucunya. Sayyidina Abu Bakar lihat Rasulullah jadi kuda-kudaan, kata Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini kuda terbaik ini. Kuda-kudaan terbaik ini Rasulullah. Jadi kuda-kudaan buat anaknya, buat cucunya. Nabi rela. Kenapa? Penuh dengan kasih sayang, akhlak. Seorang suami sekarang pulang ke rumah udah kayak hantu, menghantui keluarga. Sampai pas pulang, sebelum jam dia pulang, biasa jam 3, jam 4, jam 2, jam 1 udah pulang ke rumah, istri sampai kaget. Abang udah pulang. Kayak nggak nyaman, nggak senang suaminya pulang. Kenapa? Karena menghantui orang di dalam rumah. Membuat orang ketakutan. Anak diam, istri diam, udah kayak di area kuburan. Gak ada komunikasi yang baik, gak ada kehangatan yang dirasakan. Istri-istri Nabi menunggu Rasulullah pulang karena mereka melihat akhlak Nabi. Mereka tertarik ingin duduk lebih lama kepada Rasulullah. Tapi suami kadang-kadang pulang ke rumah. Nanti ini, saya lagi pusing. Jangan berisik, aku lagi capek ini. Jangan berisik, diam-diam, masuk kamar sana. Itu bukan itu Rasulullah. Nabi bebannya lebih berat. Nabi punya urusan umat, keluarga. Nabi punya istri lebih dari satu. Ente baru satu istri aja udah pusing. Hah? Kebeginian nambah ya, Masya Allah. Di sini astagfirullah. Ibu-ibu dengar, biar saya pulang dengan selamat. Kalau bapak-bapak terserah. Nanti ya tombolin siapa yang ngomong di belakang, nanti saya kasih tahu namanya ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah penuh dengan kasih sayang. Seorang suami sekarang pulang, maaf, menghantui keluarganya. Gak ada lemah lembutnya, gak ada santunnya, gak ada kata-kata mesranya. Baru saya tadi cerita, suami istri buka pintu, habis pulang pengajian, dapat ilmu bahwa istri itu di rumah itu dandan, jangan pas keluar dandan di dalam rumah kuntil anak. Akhirnya suami pulang, istri buka pintu, suami bahagia lihat istrinya. Lihat istrinya, Masya Allah, lemah lembut, penuh kasih sayang. Nabi kalau manggil istri, kalau pulang ke rumah ngetuk pintu, Nabi memberi salam, yang bangun dengar, yang tidur tidak terganggu. Coba kalau kita pulang ke rumah, nendang pintu, ya marah-marah, teriak, pada kemana sih?
Kok ada yang bukain pintu? Hujan, panas. Rasulullah tidak demikian. Akhlak. Maka sahabat kalau ngetuk pintu rumah Nabi SAW, kata mereka apa? Bil adhafir, dengan kuku kami kecil. Biar apa? Tidak terganggu. Akhlak, adab. Maka Nabi SAW menjadi contoh teladan untuk sahabat. Jadi mereka meniru Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Suami pulang, istri sudah dandan, udah cantik, udah rapi, bukan bilang Masya Allah bidadari. Enggak, ditanya, tumben mau kemana? Kan istri udah dandan buat suami gitu loh. Enggak ditanya, tumben mau kemana? Mau pengajian atau mau ke undangan? Bukan bilang, Masya Allah, pulang malam hari, sayang, tadi kok bulan nggak ada? Benar aja, tuh lihat aja di langit nggak ada. Terus di mana dia? Ada di rumah kita. Perempuan kalau begitu, saya yakin jungkir balik 70 kali, tidak putus-putus gitu loh, sampai muter-muter gitu loh. Ya, hah? Situ ya, nggak apa-apa ya. Afwan. Astagfirullah, ini jebakan apa? Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan Pak Supir. Sudah punya istri baru satu. Iya. Baru satu, astagfirullah, udah cukup. Istri saya orang Betawi, cemburunya bukan main, tahu sendiri. Orang Betawi tahu sendiri, lo jual kau beli gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengajarkan kita berlemah lembut, sopan santun kepada keluarga. Maaf, Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli, ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik buat keluarganya. Kadang-kadang seorang suami di luar rumah santun, akhlaknya luar biasa, tidak ada tandingannya. Semua orang muji di luar rumah. Kenapa sih di dalam rumah kayak Jim Ifrit? Betul nggak? Sampai ada seorang perempuan istri bilang, Syekh, suami saya itu semua temannya gak ada satu pun yang lebih jelek. Dia akhlaknya bagus, perhatian, penuh kasih sayang segala macam. Tapi kenapa kalau di dalam rumah akhlaknya tidak bagus? Saya bilang itu berakhlak bukan baik, itu nol, itu munafik. Kenapa? Karena akhlak itu harus nampak di dalam rumah terlebih dahulu sebelum di luar. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik buat keluarganya. Buat apa saya sopan santun sama istri orang, sama istri saya kasar? Saya lemah lembut kepada istri orang, tapi kepada istri kita kasar, betul? Itu yang harus diperhatikan. Ngomong sama tetangga, sopan santun, nunduk, iya bunda, iya ini. Tapi ke istri, ya Allah, itu lagi, ngoceh lagi kayak perempuan. Bagaimana akhlak? Ngaku umat Nabi. Apa itu umat Nabi begitu? Gak ada akhlaknya, gak ada adabnya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana memanggil istrinya. Kan akhlak. Ya Aisyah, wahai Aisyah yang pipinya merah-merahan. Ini enggak, istri dia udah pulang, istri udah dandan, udah berjam-jam berapa lapis di mukanya, alisnya udah diukur, udah digarisin, udah diapain, udah bergaris-garis, jilbabnya sudah dililit kayak mau sekaratul maut. Sudah siap suami menyambut suami pulang, gak ada kata-kata Masya Allah sayang, tabarakallah, semoga Allah menjagamu, semoga menjadi ahli surga. Itu kata-kata yang bagus. Tumben mau kemana dong? Mau ke undangan atau pengajian? Wah, kata istrinya goblok banget lu ya. Langsung diginiin mukanya hancur itu berangkat. Oh iya, langsung cuci muka. Kenapa? Tersinggung. Istri kadang-kadang masak taruh makanan. Nah, ini sayang makanan nasi goreng khusus untukmu. Kan dia begini, mundar mandir, mutarin tuh meja. Ditunggu suami makan dulu. Gimana sayang? Enak? Enak. Dia mau nunggu kata, terima kasih sayang. Dia mutar lagi, balik lagi, mutar lagi, balik lagi. Parah banget nih, laki PA banget gitu. Kapan ngomongnya terima kasih ya Tuhan. Giliran istri tetangga, janda tetangga kirim makanan dia, makasih bunda, semoga sehat ya. Udah banyak Allah udah merepotkan aja. Astagfirullah. Ibu-ibu di sini udah resah loh. Unek-uneknya keluar nih dikit lagi. Bapak-bapak dengerin ya. Mudah-mudahan insya Allah nggak ada yang ini kan. Akhirnya apa? Istri menunggu kata terima kasih dan suami nggak ada. Bahkan dia menunggu apa? Sayang, Masya Allah, ini nasi goreng paling enak saya makan.
Walaupun ada kekurangan, istri maaf, kalau dikasih kata yang baik, wallah, apapun yang dibutuhkan lagi mau dia. Karena perempuan mau dirayu, mau disanjung, mau dipuji. Sayang kamu paling cantik di dunia, padahal astagfirullahaladzim. Laki juga begitu, suami begitu. Bau keringatnya bisa membunuh 2 bangsa jin, tapi bisa bilang, sayang kamu yang paling harum di dunia ini. Bisa jadi begitu. Jadi apa? Anak melihat ayahnya memuji ibunya, dan ibu memuji ayah. Jadi anak, mana ada anak kasar? Mana ada anak ludahin muka orang tuanya? Gak ada yang membentak-bentak orang tua. Kenapa? Ya karena dia mencontohkan apa yang dilihat. Peran pendidikan itu besar. Yang punya peran pertama adalah rumah. Anak lahir besar di dalam rumah dulu. Dia menangkap dan mengambil, merekam apa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian dari situ baru dibawa ke musola, ke masjid. Maka masjid musola ini jadi tempat menampung anak-anak. Jangan dihardik, jangan dimarahin. Kita di masjid mendidik anak. Orang tua, mohon maaf, dengan segala hormat kalau ada yang begitu. Kalau ada yang tersinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah. Kenapa? Banyak anak-anak masuk masjid, Pak. Diusir, dihardik. Harusnya, orang yang bijaksana, harusnya kan orang tua makin, ya usia 40 ke atas sudah matang, sudah paham. Daripada ditarik ke tempat ibadah lain. Sini sayang, kalau mau main sini ya. Hah? Kenapa tempat ibadah lain nampung anak kita? Masjid ngusir anak. Justru kalau suara anak-anak hilang dari musola dan masjid, berarti ada yang nggak benar. Ada yang nggak beres. Saya tidak perlu yang tua-tua, 60, 70 ke atas, nggak perlu lagi. Karena mereka sudah paham. Yang kita mau didik yang kecil-kecil, yang bocah-bocah itu loh. Dia ikut kajian, tiduran, nggak apa-apa. Dapat keberkahan dari majelis. Dulu ulama dibawa, masih kecil beliau. Dibawa ke ulama sama yang minta didoakan jadi ulama, akhirnya jadi ulama betul. Anak kita cuma ngajak kemana? Ke mall, kondangan, tapi kalian pengajian gak ada. Subuh tadi gimana sama keluarga? Ajak istri, anak nggak ke masjid. Istri kadang-kadang diam-diam ke masjid, suami masih tidur, anak masih tidur. Buat apa rumah tangga begitu? Itu binatang apa? Enggak, manusia beda. Manusia itu bertemu di dunia, bersambung sampai surga. Suami dan istri yang hebat bukan hanya sekedar bertemu di dunia, melainkan bersambung sampai surganya Allah. Suami yang hebat itu apabila mengajak istri, menggandeng tangan istri masuk ke dalam surga. Dan istri juga demikian. Anak juga bersama orang tua, menuntut orang tua masuk ke dalam surga. Anak pulang jam 11, jam 12 malam. Ngapain di luar kita nggak tahu. Kasihan pada saat subuh mau dibangunin, kata ibunya, biarin aja kasihan baru tidur. Nah, tidur karena tadi bermain di luar. Justru kita masih hidup sebagai orang tua, tanggung jawab kita sampai kita mati. Udah. Anak saya, ada jamaah bilang, Syekh boleh nasihatin anak saya sampai umur berapa? Sampai kita meninggal gitu loh. Walaupun dia sudah punya cucu, punya cicit, dia enggak. Tetap kita wajib menasihati. Itulah akhlak, itulah adab, itulah uswah hasanah kita Rasulullah. Nabi SAW lihat, cucunya Nabi, karena sudah belajar di dalam sekolah, madrasah Nabi, di rumah Nabi, lihat akhlaknya. Al-Hasan dan Al-Husain, cucunya Nabi masih kecil. Lihat seorang kakek-kakek, lagi wudhu dia berantakan. Akhirnya mereka mau negor, mereka mau nasihati, tapi karena mereka belajar adab, bersama Nabi, bersama putri Nabi Sayyidah Fatimah, bersama ayah mereka Sayyidina Ali, akhirnya mereka bilang, ini saya dan adik saya. Al-Hasan kakaknya, Al-Husain adik. Akhirnya kata Imam Al-Hasan dan Al-Husain, tolong jadi wasit dong di antara saya dan adik saya. Saya mau wudhu, coba kira-kira siapa yang wudhunya bagus. Mereka mau nasihatin dia, anak kecil masih. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kakek ini, mereka lagi wudhu, kakek itu merhatiin. Lama-lama dia bilang apa? Pas mereka selesai wudhu, gimana kek? Yang paling bagus wudhunya siapa? Kata beliau apa? Kalian berdua, antuma tuhsinani wudhu, wa ana usifu wudhu. Kalian ini baik wudhunya, aku yang berantakan. Belajar. Ada jamaah yang sudah sepuh, ada yang salah. Tegur dengan cara yang baik. Masya Allah Pak, tadi luar biasa. Bapak rajin ke masjid. Tapi tadi kayak kurang ini gitu loh. Kan enak mendengarkan. Kayak istri juga. Menasihati suami dengan lemah lembut. Yang benar aja lo hidup. Nggak pernah ke masjid lo. Nanti lo masuk neraka sama Fir'aun dan Haman dan Qarun. Dia nggak mau ke masjid lagi. Laki-laki nggak mau digituin sama perempuan. Seorang jamaah perempuan, ibu-ibu bilang, Syekh, suami saya ini kita sudah punya anak 2. Anak saya itu udah pesantren. Anak laki 2.
Suami saya ini jarang ke masjid, jarang banget. Seminggu cuma sekali, 2 kali. Bahkan sholat subuh juga susah ke masjid. Gimana cara nasihatin suami? Laki-laki kalau sudah tertutup seperti itu, dia nasihat sama istri sendiri, istri kita sendiri, nggak bakalan didengar. Suci lu, ya bener aja lu. Ya udah buat kamu aja sholat. Tapi giliran dinasihatin istri, tetangga, Pak, Bapak jangan suaranya keras. Ya Bunda, mohon maaf ya besar-besar. Ya. Itu baik tuh, mendengarkan nasihat dan diamalkan. Akhirnya istri yang mengharapkan kebaikan buat suaminya, karena yang paling sayang kepada kita istri kita loh, orang tua kita. Kadang Anda bilang sama ada jemaah, perempuan yang dihajar, video yang viral itu, saya bilang kalau perempuan itu mungkin sudah berulang kali disakiti, coba kalau perempuan itu jahat, dikasih racun mati selesai. Tapi hati perempuan gak gitu. Dan biasa kalau tergores, terluka, susah dilupakan. Maka perempuan kalau suaminya meninggal, masih bertahan hidup, ngurusin anak, gak tanpa nikah, gak mau. Ngurusin anak lebih bagus Pak. Tapi kalau laki-laki, jangan dihajar saya juga apa. Ini apa ini? Ini bukan palsu dari Tanah Abang, asli. Saya laki juga ya. Ada yang begitu-begitu. Jadi ada laki-laki begitu, istrinya meninggal hari ini, besok dari kiri janda tetangga. Boleh juga ini bagus. Hah? Maka saya bilang sama ibu-ibu, laki-laki semua buaya darat kecuali saya. Nggak percaya sih. Astagfirullah. Nah, astagfirullah. Udah tutup pendaftaran. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat tuh, ibu ini bilang, "Syekh, gimana cara menasihati suami?" Saya bilang sulit. Kayak kita menasihati orang tua kan kadang-kadang susah juga. Serba salah. Ente masih bocah, belum bisa cebok. Orang tua yang cebokin. Lu gak ngajarin orang tua lu. Itu biasa begitu. Tapi kita punya cara yang lain. Sopan santun. Gimana caranya? Saya bilang sama ibu itu, Bu, setiap azan, ibu ngambil wudhu, suami lagi di mana? Di ruang tamu. Ibu gelar saja di samping suami, sholat di situ. Dia lagi di mana? Ibu pas sholat aja dekat suami, biar kelihatan. Suaminya lama-lama bilang, kenapa sih lu harus sholat di sini? Kan ada tempat lain. Ya, kan di mana aja sholat boleh kata istrinya. Kan perempuan kan begitu. Kalau lemah lembut kan enak tuh. Rumah tangga berjalan dengan baik. Akhirnya 2 hari, 3 hari, 5 hari. Suaminya sebelum maghrib hari ke-6 masuk kamar mandi rapi-rapi bersih. Sebelum maghrib tanya istrinya, mana baju koko saya? Kan laki-laki biasa gengsi. Nggak mau bilang, mana baju koko saya mau ke masjid. Gitu. Nah, dia nggak bakalan keluar. Maka ibu-ibu jangan mengharapkan suami bilang, saya salah. Nggak ada. Apalagi perempuan, maha benar. Itu enggak. Jadi akhirnya apa? Suaminya bilang, Mah, baju koko saya di mana? Istrinya pintar, bagus. Tumben, lu mau kemana lu? Nah, itu jadi ribut. Tapi istrinya bijaksana, memang perempuannya sabar banget gitu loh. Saya lihat perempuan itu sabar betul. Sampai suami main tangan segala macam, tetap dia sabar sama beliau. Karena anaknya. Dan dia berpikir suami akan berubah karena dia orangnya baik. Cuma hanya hubungannya dengan Allah itu dengan benar. Yang terjadi apa? Dia ambilin baju koko. Mana sarung saya? Dia ambilin sarung. Diam-diam ke masjid. Anak pulang, Mah, tadi papa kami sholat. Bisa pertama, anak aja lihat bapaknya sholat aja bahagia. Sampai lapor ke maknya. Mah, ini ayah saya tadi sholat di jam pertama. Coba yang terjadi. Akhirnya berubah. Dengan apa? Gak usah. Nasihat kadang-kadang itu tidak usah diucapkan. Banyak orang masuk Islam karena akhlak. Karena apa? Karena akhlak, sopan santun. Tutur kata yang baik. Maka Rasulullah SAW pada saat melihat perempuan di dalam peperangan dibunuh, Nabi marah. Dan membuat aturan, perempuan gak boleh dibunuh di peperangan. Orang ahli ibadah, pendeta segala macam gak boleh dibunuh. Siapa lagi? Anak kecil gak boleh. Tempat ibadah umat agama lain tidak boleh dihancurkan. Pohon-pohonan itu tidak boleh dihancurkan. Beda dengan sekarang yang terjadi dari Zunis. Semua yang hijau, yang kering hancur. Sampai Gaza 95 hancur 95%. Butuh waktu 20 tahun lebih untuk apa? Untuk diapain? Dibangun kembali. Berapa tahun? Itu sampai 20 tahun lebih belum dibangun. Yang meninggal dari orang Gaza sekarang 75% kebanyakan perempuan dan anak. Anak-anak kecil luar biasa. Dan Islam aturannya luar biasa penuh dengan kemuliaan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika masuk Taif dilempar, dihina, dicaci maki,
Nabi SAW tetap mendoakan kebaikan, bukan melaknat mereka. Dalam Sahih Muslim, ya Rasulullah, udhu ala al-musyrikin, sumpahin orang musyrik, doakan buruk untuk mereka. Dilaknat oleh Allah, kata Nabi SAW, lam uba'athu la'anan, saya tidak diutus membawa laknat. Innama bu'ithu rahmah, saya diutus untuk membawa rahmah, kasih sayang Allah kepada kalian. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Kalau kita cuma sekumpul-kumpul begini, dengarin tentang Nabi, tidak diamalkan, percuma. Pertemuan itu harus diresesikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang perlu merasakan akhlak Nabi, yang paling utama adalah keluarga kita. Istri, suami, anak di dalam rumah. Saya pernah nanganin anak SMP, nggak mau sekolah lagi, trauma. Kenapa? Ayah ibunya itu bertengkar di hadapan anak. Ribut, dorong-dorongan, itu di depan anak. Trauma anaknya. Buat apa saya belajar? Ayah saya juga sarjana, tapi nggak punya akhlak kepada ibu. Coba kalau lihat. Seorang suami, istri biasa kalau pagi hari, suami mau ke kantor ngapain? Salaman? Cium tangan sama suami kan? Harusnya, ya seharusnya, secara adab akhlak, suami balik tangan istri cium di depan anak. Jadi itu contoh baik. Bukan merendahkan kau sebagai laki-laki. Nabi juga memerah susu kambingnya. Nabi bersih-bersih rumah, ikut membantu keluarga. Tapi kalau sudah sholat, ya sholat, beliau pergi. Meninggalkan mereka. Kayak tidak mengenal mereka, kata Sayyidah Aisyah. Suami kalau istri cium tangan depan setiap pagi. Istri suami balik tangan istri, cium tangan istri. Sampai saya nanya kepada jamaah. Laki-laki semua di acara di kantor TV One. Siapa yang cium tangan istrinya kan? Yang laki-laki. Ada yang bilang, saya. Siapa? Maju. Kasih hadiah. Kamu cium tangan istri kamu setiap hari? Iya, setiap hari saya cium tangan istri. Loh, kenapa? Tumben. Karena istri saya yang pegang ATM. Astagfirullah. Istri yang pegang ATM, dia cium tangan istrinya. Kalau istri nggak pegang ATM, nggak dicium sama sekali. Ada maunya. Tuh laki-laki saya kan bilang tadi, buaya darat nggak percaya. Kecuali saya. Jadi lihat tuh, maaf. Seorang istri pada saat cium tangan suami, dan suami balik cium tangan istrinya, bayangkan itu pendidikan buat anak. Tanpa kita berbicara, tanpa kita ngomong kepada anak, nak sayang sama mama, sayang sama ayah, nggak perlu, praktikkan. Suami istri bertengkar di kamar tidur, nggak usah dilihat oleh anak. Selesaikan pertengkaran, jangan ada orang ketiga masuk. Dari pihak istri masuk, yang dimenangkan istri. Pihak suami masuk, yang dimenangkan suami. Tapi orang ketiga itu bisa menghancurkan. Saya punya jamaah, mohon maaf. Itu beliau itu suaminya gajinya bagus, pekerjaannya bagus. Yang namanya laki-laki nggak ada sempurna. Kita tidak melihat pasangan kita sempurna, tapi kita memandang kesempurnaan pada pasangan. Pada saat ibu menikah suami, atau suami menikah dengan ibu, itu artinya tidak mencari pasangan yang sempurna. Kalau cari pasangan sempurna, hidup tanpa pasangan. Mencari sahabat dan teman yang sempurna, hidup tanpa sahabat, tanpa teman. Tapi kita memandang kesempurnaan pada pasangan. Ini seorang perempuan bercerita kepada temannya yang janda masih muda, cerita rahasia rumah tangganya. Saya suami saya begini. Kata temannya yang janda apa? Kamu bersyukur masih ada punya laki. Suami kamu masih bagus juga. Enggak sampai ke Firaun, kata temannya. Lama-lama dia ngeluh terus. Ternyata perempuan itu terbawa hati. Kamu aja dapat laki, saya nggak ada suami. Saya sabar. Kamu punya suami, kamu malah begini, menjelek-jelekan, menyebarkan aib segala macam. Lama-lama apa? Yang dekatin suaminya adalah temannya sendiri. Akhirnya dia diceraikan dan nikah sama istri. Pelakor yang disebutkan. Tapi karena apa? Kesalahan itu perempuan. Rumah tangga rahasianya tidak boleh keluar dari dua bibir kita. Dipendam. Jangan bikin status. Maka saya selalu bilang sama bapak-bapak, Pak, kalau ada salah dengan istri, segera minta maaf Pak. Kenapa? Kalau tidak langsung bikin status dia. Suami bikin kesal aja ya. Itu Pak. Kita tahu bahwa rumah tangga ini lagi ada masalah dari status WA-nya. Status Instagram-nya, Facebook-nya. Ketahuan itu. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu yang dikedepankan, yang paling utama. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimil akhlak." Aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Menjadi manusia lebih indah dengan akhlak. Ribut-ribut dengan hal-hal yang kecil. Saling menjelekkan, saling menghina. Mohon maaf, lihat artis-artis. Sudah bertemu nikah di depan Ka'bah. Pas pulang ke Indonesia hancur lagi. Yang terjadi, mereka udah bercerai, udah pisah, tapi saling menjelekkan di medsos. Menjelekkan pasangannya, ini menjelekkan fulan.
Kalau kita cari kejelekan orang, banyak kita penuh dengan kesalahan. Tapi karena apa? Tidak ada akhlak di dalam hidupnya. Tidak ada Allah di dalam rumah tangganya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua. Suami juga demikian, harus berkata baik kepada istri. Manggil istri dengan panggilan yang bagus. Ada jamaah saya baru dengar kajian keluarga, pulang ke rumah manggil istrinya apa? Kan istrinya agak warna kulitnya hitam, sampai bilang apa? Hei, Hajar Aswad. Astagfirullahaladzim. Nih, istrinya Hajar Aswad. Kan perempuan kan tersinggung, batu hitam gitu loh. Kalau dia bilang batu putih masih didengar gitu, masih. Ini enggak, panggil istrinya, hei gendut lah. Kamu ketemu dia, menikahi dia langsing, Masya Allah. Habis nikah sama kamu jadi 2 ton. Dan suami yang membuat istri gemuk itu bahagia. Menunjukkan bahwa suami itu berhasil gitu. Menggemukkan istrinya. Enggak, ini terbalik. Suaminya gemuk, istrinya kurus, kasihan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi mengajarkan lemah lembut kepada keluarga, tengah malam semoga Allah merahmati seorang suami yang tengah malam bangunkan istri. Ayo sayang bangun sholat tahajud. Enggak bangun dipercikkan dengan air. Istri juga sebaliknya, suami lagi tidur dibangunkan, ayo sayang bangun 2 rakaat tahajud. Biar gantian, kamu sholat dulu nanti, atau saya baru selesai sholat, kamu lanjut sholat. Nanti dibangunin anak sebelum subuh, lanjut, jadi rumah kita berkah. Berapa kali sih bangunin pasangan kita untuk sholat tahajud? Bangunin suami, bangunin istri. Ya, itu harus dibangunkan. Kenapa? Dibiasakan, dilatih. Kaki yang tidak capek dengan ibadah di dunia, kaki yang nggak pernah ke majelis taklim, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak bakalan menemukan pintu surga. Tapi kaki yang dibuat lelah di dunia untuk sholat, ibadah, zikir, baca Quran, jiwa dan diri kita ini kalau nggak dibuat lelah di dunia, ke masjid, ke majelis taklim, tempat yang baik, berbagai hal yang baik, itu dia akan menemukan pintu surga. Bahkan kakinya sendiri berjalan menuju surga, dan dia akan ketemu pintu surga yang cepat. Beda dengan mereka yang menjauh dari surga Allah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW lagi ada tamu, bawa tamu ke rumah. Istrinya Aisyah, istri Sayyidah Aisyah masih muda. Perempuan kalau istri masih muda kan, ya untuk memasak, takarannya kan lamaan gitu, ditimbang, diperhatiin. Ini benar. Beda dengan yang sudah senior gitu loh. Ceplok-ceplok gitu kan, nggak pakai hitung. Dan pas, kayak orang tua kita gitu, pas aja gitu masukin pakai tangan, nggak pakai sendok segala, pakai tangan udah langsung. Jadi subhanallah. Karena Aisyah kelamaan, jadi istri yang lain kirim makanan. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah lihat ada piring. Oh, dari mana ini? Dibanting di depan Rasulullah. Bayangin, Nabi Rasulullah puluhan ribuan wanita butuh dan mau nikah sama Rasulullah. Yang terjadi apa? Dibanting piring tersebut di depan Nabi. Akhirnya Nabi tidak marah. Cuma Nabi bilang apa? Gharat ummukum. Ibu kalian sudah cemburu. Coba kalau istri kita begitu. Ya? Melotot nanti. Jangan begitu. Suami bawa tamu malam hari, gak ada makanan di rumah. Kamu sih gak ngomong dulu, gak ada makanan di rumah. Orang ngajak-ngajak orang aja lu. Gimana sih? Mikir dulu. Istri yang soleh gak gitu. Ya udah sayang sebentar, saya beli nasi goreng dulu. Saya beli sate dulu. Kan makanan sepanjang malam itu ada, betul nggak? Ibu-ibu perhatian dibanding bapak-bapak. Astagfirullah. Terima kasih Bu ya. Ibu-ibu udah tisu katanya. Laki-laki pada ini ada yang mau bantu, astagfirullah. Enggak, saya masih punya tangan kok, aman. Anda takut habis dibantu, pelukan langsung ya. Halo? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak marah. Nabi langsung bilang, "Gharat ummukum, ibu kalian sudah cemburu. Piring yang sudah hancur dikasih ke Aisyah, yang masih baru dikirim ke istri yang lain." Kenapa? Biar tidak ada permusuhan. Dan Nabi SAW berakhlak baik kepada istrinya. Suatu malam Nabi SAW tiba-tiba keluar dari rumah Aisyah. Diam-diam pergi. Yang namanya perempuan kan suka begitu. Radarnya kencang, suaminya gerak, dia mencari kemana. Akhirnya Sayyidah Aisyah langsung berdiri di depan pintu, nunggu Nabi. Ini kan beliau punya istri yang lain. Khawatir, ini malam saya, tanggal saya, kok bisa ke lain? Akhirnya Nabi SAW pas pulang, lihat Sayyidah Aisyah lagi ngapain. Bukannya agak marah. Wah, itu lagi marah nih. Suami yang hebat, orang bijaksana, jangan bilang, ngapain lo di situ? Hah? Dia bikin malu aja. Emang saya anak kecil, dicari. Enggak. Nabi SAW mengalihkan pembicaraan agar dia rendah dulu, baru bisa dinasihati. Dikasih tahu beliau dari mana. Kata Nabi SAW apa? Awaja'aki syaitanuki ya Aisyah. Aisyah, syaitan kamu datangnya. Hah? Syaitan? Saya punya syaitan. Iya. Engkau ya Rasulullah. Sampai itu istrinya berubah pikiran. Tadi mau marah. Kemana lu pergi gitu? Kayak gitu kan.
Atau kemana ya Rasulullah pergi? Enggak. Akhirnya Nabi SAW bilang, oh syaitan kamu datangnya. Kata beliau, saya punya syaitan. Ya. Engkau juga ya Rasulullah? Iya, saya punya syaitan qarin namanya. Kita punya qarin kan? Kecuali Allah membantu saya, sehingga dia menurut ulama bacanya fathah fa'aslama, artinya qarin Nabi masuk Islam. Kalau dibaca pakai dhammah, fa'aslamu, qarin Nabi tidak mengajak Nabi kepada keburukan. Artinya kepada baik-baik saja. Akhirnya Nabi SAW itu lihat, mengalihkan pandangan, akhirnya pembicaraannya, topiknya dialihkan, kemudian redah dulu Aisyah. Wahai Aisyah, nah langsung Nabi jelaskan. Tambah dia bertanya, terus ya Rasulullah kemana tadi? Kata Nabi SAW apa? Tadi pas kamu sudah tidur, kan pakai baju tidur, Jibril gak mau masuk kamar. Beliau manggil saya untuk apa? Mendatangi kuburan Baqi' beristighfar buat mereka. Selesai itu urusan. Tidak panjang lebar, tidak saling menuduh, tidak saling fitnah. Maka istri itu tidak boleh terlalu cemburu. Karena cemburu itu adalah kunci tolaknya. Perempuan diceraikan gara-gara apa? Cemburu berlebihan. Juga suami juga. Karena kita sudah saling percaya, ya udah, nggak usah kita saling cemburu. Suami tengah malam, istri lagi tidur, jam, ya, sebentar. Kenapa nggak berpikir itu rekan kerja? Husnuzan dong. Hati kita harus dibersihkan gitu loh. Bagaimana kita mengikuti meneladani Rasulullah? Hati kita masih kotor gitu. Masih ada sifat, maaf, kita mampir ke rumah tetangga atau siapa Pak, siapa? Assalamualaikum Pak. Ya mau silaturahim sebentar. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa terima tamu jam segini. Akhirnya kita pergi, sakit hati. Masa aku diusir? Bukan diusir. Dia bilang aku nggak bisa menerima tamu. Dan dalam Al-Quran begitu. Wa idza qila lakum irji'u farji'u wa askalakum. Apabila dikatakan pulang, karena saya nggak bisa menerima tamu, itu terbaik buat kamu. Mungkin dia ada yang sakit di dalam, ada ribut dengan istri atau ada apa, dia nggak mau dilihat. Itu harus paham. Berhusnuzan. Oh iya, mungkin dia lagi kurang sehat atau lagi baru pulang kerja dan lain. Kan husnuzan. Tapi suzan terbesit dalam pikiran, oh itu buruk semua gitu. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, itu lihat Nabi begitu rendah sama istrinya, kemudian diingatkan, diberitahukan. Nah kayak kita, suami keluar tengah malam, ya sebentar. Kenapa nggak bareng-bareng? Itu ada adiknya atau kakaknya atau saudaranya atau orang tuanya lagi nelfon, ada ya urgensi atau sesuatu yang mendadakannya atau disampaikan. Dan dia karena istrinya tidur nggak mau diganggu. Akhirnya istrinya keluar dari kamar. Lo ngapain saya tadi? Kenapa bisik-bisik? Kenapa kamu nggak ngomong di kamar? Hah? Kamu takut ketahuan ya? Kamu ngomong sama siapa? Akhirnya pertanyaan sahabat penyidik 150.000 bertanya. Karena dalam 1 menit perempuan bisa ngomong 2.500 kata, bisa lebih gitu loh. Sesuai aturan bisa gitu kan, selesai. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertemuan kita ini untuk meneladani akhlak Rasulullah, untuk berlemah lembut, bertutur kata yang baik, berhusnuzan kepada saudara kita. Ya, sesama saudara kita berhusnuzan. Jangan sampai kita berburuk sangka. Bertutur kata yang baik kepada keluarga. Jangan sampai antum di luar rumah bagus, baik akhlak, kemudian di dalam rumah kasar, tidak sopan. Itu tidak ada artinya. Artinya itu Anda orang beriman apabila disaksikan bahwa oleh istrimu bahwa Anda orang suami yang baik, bertutur kata yang baik. Dan juga demikian, istri yang baik adalah disaksikan oleh suami bahwa dia adalah wanita yang solehah. Tidak banyak membebani suami dengan beban yang dia tidak sanggup kerjakan. Tidak menuntut banyak hal yang tidak diperbolehkan. Dan berbagai macam hal yang lain. Jadi saling kita menyaksikan bahwa pasangan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah masjid kita, musholla kita makmurkan. Jangan sampai acara seperti ini penuh, tapi di dalam sholat berjamaah tidak ada yang hadir. Subuh tadi sepi, zuhur juga demikian, maghrib isya. Harapan saya adalah mudah-mudahan para jamaah insya Allah bisa lebih bagus lagi, bisa mencintai Rasulullah, meneladani akhlak Rasulullah, kemudian bisa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah selalu hadir di dalam berbagai macam majelis ilmu yang insya Allah membawa manfaat dan berkah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti kita berdoa bersama, saya duduk biar kita berdoa bersama. Habis itu ada perjanjian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Permisi, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات
إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في لبنان والسودان وليبيا واليمن والهند وكل مكان وزمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita buat perjanjian menuju surga Allah sambil duduk. Silakan bergandengan tangan, pegang tangan yang kanan dan pegang tangan yang sebelah kiri. Ikutin bacaan saya. Bismillah. Mana suaranya? Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu, dan jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita, iman Islam kita, sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah. Sudah saling berjanji mengajak ke surga, agar ikat janjinya, peluk yang sebelah kanan, peluk yang sebelah kiri, biar ketemu di surga nanti insya Allah. Jangan sampai salah perpelukan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga Allah pertemukan kita di dunia di dalam taat, dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum berjanjian dengan kita. Apabila kalian masuk surga lebih awal, mohon agar menunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Setuju? Setuju? Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Insya Allah kita saling menunggu, saling mendoakan. Semoga para jemaah sehat, istiqomah dalam kebaikan, dalam taat sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita terus mendekatkan diri kepada Allah, mencintai dan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah, meneladani dan mencontohkan akhlaknya bagi Rasulullah. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita menjadi salih dan salihah. Musalla al-falah ini selalu makmur dengan para jemaah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.